Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akhirnya berkomentar terkait kritikan bakal calon Presiden Anies Baswedan soal pemberian subsidi mobil listrik. Menanggapi pernyataan Anies, dengan tegas Luhut meminta agar siapapun yang berkomentar sinis soal subsidi mobil listrik untuk menemui dirinya untuk beradu argumen. Ia menjelaskan, komentar miring yang dilayangkan Anies tidak benar dan berdasar karena subsidi mobil listrik sudah melalui studi yang komprehensif. Beberapa waktu lalu, bakal calon Presiden Anies Baswedan tak segan mengkritik kebijakan pemerintah era Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait subsidi mobil listrik yang baru diterapkan pada bulan April 2023. Anies menyebut subsidi mobil listrik yang diberikan di era Presiden Jokowi kurang tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang membeli mobil listrik dinilai tidak tepat menerima subsidi. Survei konsumen Bank Indonesia pada April 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen April di angka 126,1, lebih tinggi dibanding Maret 123,3. Menguatnya keyakinan konsumen pada April 2023 didorong oleh indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK yang meningkat. IKE tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama pada indeks ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan saat ini. Hal ini juga terjadi pada IEK. IEK juga tercatat meningkat ke level 135,5, didorong oleh meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan keyakinan konsumen juga terpantau meningkat pada seluruh kategori pengeluaran. Peningkatan optimisme terutama tercatat pada responden dengan pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah. Keyakinan konsumen juga terpantau optimis pada seluruh kategori usia responden, meskipun ada penurunan cukup dalam yang terjadi pada kelompok usia di atas 60 tahun. Data ekonomi mengenai realisasi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal pertama tahun 2023 menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Investasi atau BKPM. Pada kuartal pertama tahun 2023, data BPS menunjukkan bahwa PMTB atau investasi hanya tumbuh 2,11% secara tahunan. Ini merupakan pertumbuhan terendah yang pernah dialami Indonesia sejak 2013 atau sebelum pandemi COVID-19. Hal berbeda dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Dalam rilisnya, BKPM merinci realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2023 sebesar 328,9 triliun rupiah atau tumbuh 16,5% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara terkait dengan adanya perbedaan data tersebut. Menurut Sri Mulyani, data investasi yang disampaikan oleh Kementerian Investasi ialah penanaman modal asing atau PMA, serta penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang sudah tercatat, namun masih harus membutuhkan regulasi, approval, dan lain-lain. Sedangkan data investasi atau pembentukan modal tetap bruto PMTB yang disampaikan oleh BPS mencatat realisasi investasi secara keseluruhan, tidak hanya PMA dan PMDN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti soal persoalan politik. Ia mengatakan masalah ini bisa menjadi aspek yang turut menentukan stabilitas ekonomi, termasuk di Indonesia pada 2024. Menurut Sri Mulyani, persoalan politik bisa menyebabkan kondisi perekonomian sulit diprediksi, sekalipun yang melakukan adalah lembaga ternama. Dikatakan bahwa Indonesia saat ini sudah berada di muka dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024. Ajang politik ini harus dijaga stabilitasnya agar tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian. Dalam menghadapi tahun politik 2024 mendatang, pemerintah telah mendesain kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Salah satunya target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3% hingga 5,7% secara tahunan. Perusahaan induk Shopee Ltd mengumumkan kenaikan gaji 5% untuk semua pegawainya. Kabar baik ini berlaku bagi karyawan Shopee dan Garena di seluruh dunia.
Karyawan Shopee dan Garena yang mulai bekerja sebelum atau pada 31 Maret 2023 diberikan kenaikan gaji 5% pada Juli. Pendiri dan CEO CLTD, Forrest Li, menyatakan kebijakan kenaikan gaji massal ini diambil setelah perusahaan mencapai titik kemandirian yang ditandai dengan kas yang terus menggelembung setiap kuartal. Pada Maret lalu, Sea mengumumkan laba pertamanya dalam 14 tahun sejak berdiri. Sepanjang kuartal 4 tahun lalu, Sea membukukan laba bersih 422,8 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan pada kuartal 4 2021, Sea masih merugi 616 juta dolar Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, Shopee sudah 3 kali melakukan PHK. Pertama kali, PHK terjadi pada September 2022 dengan jumlah terdampak 3% dari 6.000 karyawan. Hanya berselang 2 bulan, Shopee kembali memangkas karyawan pada November 2022. Sebelum 2 gelombang PHK tersebut, pemangkasan sudah lebih dulu dilakukan untuk unit pesan antar makanan Shopee Food pada Juni 2022.